bedanya demokrasi terpimpin dan juga demokrasi parlementer. Pada pembahasan pertama, yaitu kita bahas demokrasi parlementer tahun 1950 sampai dengan 1959. Pada era ini, yang pegang kendali atas pemerintahan adalah Perdana Menteri dan partai politik yang lagi aktif-aktifnya. Serunya, waktu itu kebebasan berpendapat sangat dihargai banget. Tapi sayangnya karena tiap partai mempunyai kepentingan masing-masing, jadi pergantian kabinet sering terjadi. Efeknya pembangunan negara menjadi tersedat dan fokusnya hanya ngurusin partai politik aja. Nah, karena situasi dirasa kurang stabil, akhirnya kita pindah ke demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1959 sampai 1965. Nah, sesuai namanya, sistem ini dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno sebagai pusat keputusan. Nah, kemudian pada masa ini dia memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan juga sisi negatif. Nah, sisi positifnya seperti pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan kondisi politik pada masa itu menjadi lebih tenang. Kemudian dia juga memiliki sisi negatif, seperti ruang untuk diskusi dan kritik menjadi lebih terbatas. Nah, peristiwa apa saja sih yang terjadi pada dua era demokrasi tersebut? Nah, yang pertama itu ada pergantian kabinet selama 9 tahun. Yang kedua, pemilu pertama yang diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955. Yang ketiga itu ada deklarasi Juanda pada tahun 1957. Kemudian yang terakhir ada dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Yang terakhir adanya peristiwa yang sangat krusial di negara kita. Ini terjadinya G30 SPKI. Satu negara, dua sistem demokrasi yang bertolak belakang. Tahukah kalian kalau presiden pertama kita, yaitu Bung Karno, pernah memimpin dua era tersebut? Nah, yuk kita bahas apa saja sih peristiwa-peristiwa yang ada di dua era demokrasi tersebut. Jadi kita dua kita tapi kita tidak terlalu ada menjadi ini ya ya itu tidak kedua jadi kita berdua perbedaan ya untuk dari kalau masih mempertanyakan perbedaan tapi kalau kerja semua masih bisa dijawab sendiri kita berikutnya ayo kita dalam kondisi karakter sejarah perbedaan kearifan sejarah perbedaan kearifan. Jadi dalam sejarah kita tahu saya itu kalau menjelaskan apa ya teladan teladan ibu itu ada kalau itu kalau sejarah oh yang dalam tahun saya Soekarno yang berprestasi apa yang dia memiliki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rin Saputra dengan NIM 240523130. Nah, kali ini saya akan mewawancara dengan wawancara. Baik, terima kasih. Nama saya Muhammad Hakil Anahli sebagai Wali Kota Departemen Sejarah periode 2026-2027. Tanya Bang, dari sudut pandang sejarah, mana yang lebih banyak meninggalkan dampak jangka panjang bagi Indonesia, demokrasi parlementer atau demokrasi terpimpin? Oke, untuk kita lihat terlebih dahulu, ini kita memakai dua model pemerintahan. Pertama, model parlementer atau lebih sering disebut dengan model pemerintahan liberal. Nah, kedua yaitu model pemerintahan demokrasi terpimpin. Jika dilihat untuk sudut pandang yang jangka panjang terhadap budaya politik dan kebudayaan kekuasaan di Indonesia, demokrasi terpimpin ini lebih memiliki dampak jangka panjang. Kenapa?
Yang pertama, bentuk budaya politik yang sistematis. Pada demokrasi terpimpin pada periode 1959 sampai 1965, kekuasaan terpusat kepada pemerintahan, yaitunya pimpinan tertinggi siapa, yaitunya presiden kita siapa kala itu, yaitunya Presiden Soekarno. Nah, dampaknya masih terasa hingga Orde Baru dan puluhan tahun berikutnya, yaitunya dominasi eksekutif terhadap pemerintahan dan lebih terpusat kepada pemimpin. Selanjutnya yang kedua, dasar landasan lahirnya Orde Baru. Demokrasi terpimpin membuka jalan naiknya militer kepada pemerintahan. Peran militer semakin besar kemudian berkembang menjadi konsep fungsi militer, fungsi ABRI pada era Soeharto. Jadi pengaruh demokrasi terpimpin ini sangat besar terhadap jangka panjang. Yang ketiga yaitu mengubah arah demokrasi Indonesia ke arah yang seperti parlementer itu seperti Eropa dan kebarat-baratan. Soekarno pada kala itu berpikiran pandangannya itu Indonesia pada awal kekuasaan, awal kemerdekaan ini adalah negara baru. Negara baru ini tidak cocok disinambungkan, diseimbangkan atau disamakan dengan negara Eropa sana. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Dan Soekarno pada kala itu membentuk demokrasi terpimpin yang pada notabene-nya kita adalah negara baru, negara yang akan berkembang, negara yang baru lahir. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan selanjutnya itu, apa benang merah atau keterkaitan antara sejarah, cara demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin yang sering terlewat dalam pembahasan umum? Nah, sebenarnya dua model pemerintahan ini itu tidak terpisah. Ini adalah keberlanjutan. Kita sebagai orang seperti kita menjual produk kita akan mencoba terlebih dahulu. Jika kita tidak sesuai, pasti kita akan mengubahnya. Bagaimana dengan demokrasi parlementer? Itu adalah produk awal menunjukkan Indonesia baru merdeka, dan tidak cocok sepertinya langsung ditukar oleh pemerintahan pada kala itu dengan adanya tidak keseimbangan antara pemerintahan dan masyarakat pada kala itu. Nah, ini berkaitan dengan sama-sama lahir dari mempertahankan negara yang baru dibikin oleh negara yang baru merdeka pada kala itu. Baik demokrasi parlementer maupun demokrasi terpimpin muncul pada masa Indonesia yang baru hidup, yang baru merdeka, yang baru muncul untuk menjaga persatuan dan pemerintahan yang kurang stabil. Artinya apa? Kedua sistem pemerintahan ini sama-sama berupaya untuk mewujudkan Indonesia ke arah yang lebih baik. Namun parlementer belum cukup relevan pada kala itu dan digantikan oleh demokrasi terpimpin yang bisa dikuasai oleh kepala pemerintah